Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Aris Panji. Sholawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya dan diampuni dosa-dosanya. Allahumma amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, bukan hanya memuat petunjuk spiritual, tetapi juga menyimpan jejak kebudayaan dan peradaban manusia yang menakjubkan. Tahukah teman-teman, bahwa di dalam ayat-ayat suci tersebut terdapat kosakata asli Indonesia yang merujuk pada kekayaan alam dan budaya Nusantara? Al-Quran dan hadis juga memberikan berbagai isyarat tentang Indonesia, negeri indah bak potongan taman surga yang jatuh ke dunia. Inilah jejak Indonesia di dalam Al-Quran. Minuman surga Al-Quran, walaupun secara umum menggunakan bahasa Arab, tetapi di dalam Al-Quran juga menyerap bahasa dari bangsa lain. Tidak banyak yang mengetahui bahwa di dalam Al-Quran juga menyerap bahasa Nusantara lama, yakni kafur. Orang Arab menyebutnya dengan kafur, sebagaimana tertuang dalam surat Al-Insan ayat ke-5 dan ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi istilah kafur dulu gak akan ditemukan. Kafur bukan bahasa Arab, kafur bukan bahasa Yunani, kafur bukan bahasa Cina, kafur bukan bahasa Jepang, kafur asli bahasa Nusantara. Bahkan asli bahasa Indonesia sampai dengan kekinian. Sobat Aris Panji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada hubungan kuat perdagangan, singgah di Barus, datang bawa kafur, disebarkan. Kemudian di wilayah Arab, disebarkan dan kemudian menjadi bagian dari aset bisnis, maka jadilah kosakata kafur. Jadi kosakata bahasa Arab yang disampaikan pada masa perdagangan. Pada saat itu, kafur di dalam kitab suci Al-Quran, merujuk pada kapur barus, sebagai salah satu komoditas rempah asal Nusantara sejak lama. Disebut kapur barus, karena dihasilkan dari daerah bernama Barus, salah satu wilayah yang berada di pesisir barat Sumatera. Barus pernah termasyhur ke seluruh dunia sebagai bandar dagang yang mengekspor hasil kapur barus yang sangat diminati pasar dunia. Atas perdagangan tersebut, terjalinlah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Lalu, seberapa berharganya kapur barus bagi bangsa Timur Tengah hingga dijadikan minuman bagi para ahli surga kelak? Bagi bangsa Timur Tengah, kapur barus menjadi hal yang sangat berharga. Bahkan dianggap sebagai tanda keistimewaan. Hal ini bisa dilihat di dalam jejak sejarah dari literatur mereka. Istilah kapur sudah muncul dalam syair-syair yang dipercayai telah ditulis sebelum Islam muncul. Pada zaman dahulu, kapur barus memang menjadi salah satu komoditas yang sangat digemari bagi para pedagang. Bangsa Arab memanfaatkan kapur barus menjadi beragam hal, di antaranya untuk keperluan medis, bumbu, kecantikan, hingga keperluan ritual. Karena segudang manfaat itulah, pedagang dari berbagai bangsa berdatangan ke Barus hanya untuk mencari kapur. Bisa ditebak, pada zaman dahulu, kapur merupakan komoditas yang sangat eksklusif di Arab. Wajar saja air kapur jadi simbolisasi tentang balasan kenikmatan Tuhan bagi para ahli surga di akhirat nanti. Kapur barus berasal dari cairan yang dikeringkan hasil ekstraksi pohon kamper. Perlu diketahui, teman-teman, pohon kamper tidak tumbuh di Timur Tengah. Oleh karena itu, masyarakat Timur Tengah kala itu harus melakukan impor kapur barus dari Nusantara. Tidak hanya di dalam Al-Quran, istilah kapur barus juga terdapat dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Artiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kematian anaknya perempuan, mandikanlah ia 3 atau 5 kali, atau lebih daripada itu dengan sedikit air dan daun bidara, lalu gunakan kapur barus di basuhan terakhir.
Penggunaan kapur barus juga mengiringi peradaban kuno di dunia. Kapur barus dari Indonesia pernah digunakan sebagai bahan pengawet mumi raja-raja Mesir bersama dengan cengkih dan kayu manis yang juga komoditas asli Nusantara. Konon, Fir'aun yang gak kaya-kaya amat, itu di dalamnya ada macam-macam rempah. Tapi Fir'aun yang paling kaya itu badannya isinya kapur barus. Isi perut dan isi dada. Itu gampang membusuk, itu harus dikeluarkan. Dan kalau sudah dikeluarkan, maka untuk mengawetkan diisi dengan kapur barus. Konon sewaktu itu, kenapa Sumatera itu disebut sebagai Suwarna Dwipa, Pulau Emas? Padahal di Sumatera waktu itu belum eksploitasi tambang emas belum banyak. Karena dulu, pedagang-pedagang Nusantara yang ekspor kapur barus itu gak mau dibayar kecuali dengan emas. Maka emas dari Afrika itu ngalirnya ke Sumatera. Kapur barus digunakan untuk membalsam jenazah para Fir'aun dalam proses mumifikasi. Ini berarti sejak 3000 tahun sebelum Masehi telah terjadi kontak antara bangsa Mesir dan Nusantara. Serpihan surga terdapat istilah dalam bahasa Indonesia di surga yaitu kapur. Semakin mendekatkan Indonesia dengan penggambaran surga. Di dalam Al-Quran, surga berasal dari kata Jonatun yang artinya kebun atau taman yang memiliki pepohonan rindang. Di antara penggambaran surga di dalam Al-Quran memang menjelaskan tentang adanya taman dan sungai-sungai yang mengalir. Maka tidaklah heran teman-teman, surga identik dengan pemandangan hijau. Pemandangan hijau memang termasuk kemewahan yang sulit didapat di tanah Arab yang cenderung kering, berbatu, dan jarang ditumbuhi pohon. Dibandingkan negeri-negeri Arab, Indonesia lebih mendekati penggambaran surga. Tidak heran, masyarakat Timur Tengah sering dibuat takjub atas alam Indonesia. Kesan itu mengingatkan pada kisah Rektor Universitas Al-Azhar, Mesir, Sheikh Mahmud Shaltut saat mengunjungi Indonesia tahun 1960-an. Saking kagumnya dengan keindahan alam di tanah air, ulama besar dunia itu sampai bilang Indonesia adalah sepotong surga di atas bumi. Sementara, Al-Habib Umar bin Hafif menyebut, Indonesia adalah negeri paling dilembutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia memang dikenal sebagai negara yang damai. Sejak Islam masuk ke Nusantara, para ulama penyebar Islam masuk ke negeri ini dengan cara damai, bukan lewat perang. Hingga sekarang, kita menemukan orang-orang Indonesia dikenal sebagai orang-orang yang santun dan ramah. Tidak ada konflik sektarian yang berkepanjangan. Di Indonesia, keberagaman suku bangsa justru memperkaya budaya Indonesia dan menjadi sarana untuk saling mengenal. Indonesia mencerminkan berbagai ayat suci Al-Quran tentang keragaman. Di antaranya adalah Surah Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman suku bangsa, Surat Ar-Rum ayat 22 tentang keragaman bahasa dan warna kulit, dan Al-Baqarah ayat 256 tentang keragaman agama. Di dalam disertasinya pada program studi ilmu Al-Quran dan tafsir menyatakan wawasan kebangsaan di dalam Al-Quran sangat dekat dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Persamaan derajat manusia yang diusung Al-Quran relevan dengan pengakuan negara terhadap seluruh eksistensi pembentuk bangsa Indonesia. Mulai dari warna kulit, bahasa, budaya, dan kepercayaan. Al-Quran memang tidak menawarkan formulasi negara ideal tertentu. Namun konsep negara Madinah dengan pluralitas dan diversitas yang kompleks dianggap merupakan penafsiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Muslim di era awal. Di negara Madinah yang mengakui keberagaman. Inilah yang disebut memiliki spirit yang sama dengan konsep Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Menariknya, teman-teman, dari 6.236 total ayat di dalam Al-Quran, ada 45 ayat membicarakan tentang lautan dan daratan. Dengan rincian, 32 ayat bicara tentang lautan dan 13 ayat tentang daratan. Jika dipresentasikan 70% membicarakan lautan dan 30% membicarakan daratan. Jumlah ini sama dengan luas Indonesia yang terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan. Subhanallah, berbagai kenikmatan yang tiada tara ini diberikan kepada segenap penduduk Indonesia. Sobat Aris Panji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah, sudah sepatutnya, sebagai warga negara Indonesia, kita mensyukuri atas segala kenikmatan tersebut. Maka, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan?
Maka dari itu teman-teman kita sebagai masyarakat Indonesia lebih banyak bersyukur karena tempat kita adalah surganya dunia menurut keterangan ayat suci Al-Quran dan hadis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.